Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa sebagai perisai junah dari dosa. Ibu-ibu dan saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap ibadah yang Allah perintahkan pasti memiliki tujuan mulia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kita diperintahkan berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Nah, kata takwa ini ibu-ibu, akar katanya adalah waqo, yang artinya menjaga atau melindungi diri. Maka puasa yang benar seharusnya melahirkan perlindungan bagi pelakunya. Itulah mengapa Rasulullah menyebut puasa dengan satu istilah yang sangat indah, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, junnah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mari kita bayangkan sejenak sosok seorang prajurit di tengah medan pertempuran yang sengit. Di tangan kirinya ia memegang sebuah junnah, sebuah tameng, sebuah perisai yang kokoh. Tanpa perisai itu, ia akan menjadi sasaran empuk tebasan pedang musuh atau tancapan anak panah yang berterbang. Perisai itulah yang menjadi penghalang antara dirinya dengan maut. Begitulah hakikat puasa kita. Rasulullah menyebut puasa sebagai perisai, bukan sekedar hiasan. Pertama, perisai dari panah syaitan. Di dunia ini, setan tidak pernah berhenti melepaskan anak panah kemaksiatan. Panah berupa pandangan yang haram, panah berupa godaan untuk membicarakan aib orang lain, ghibah, hingga panah amarah yang meledak-ledak. Jika puasa kita berkualitas, maka setiap kali panah itu datang, ia akan memantul karena terbentur oleh perisai puasa kita. Hati kita tetap tenang, lisan kita tetap terjaga, dan emosi kita tetap terkendali. Yang kedua, perisai dari api neraka. Di akhirat kelak, puasa yang kita jalani dengan penuh keikhlasan akan menjelma menjadi benteng raksasa yang menghalangi panasnya api neraka menyentuh kulit kita. Sebagaimana tameng melindungi prajurit tadi dari luka, maka puasa melindungi kita dari dosa. Namun ibu-ibu, mari kita renungkan. Sebuah perisai di medan perang saja bisa hancur. Bisa saja hancur, bukan karena tebasan musuh dari luar, tapi karena kita sendiri yang tidak merawatnya. Mungkin perisai puasa seseorang sudah retak karena masih sering berdusta. Mungkin ia sudah berlubang karena tidak mampu menahan lisan dari mencela. Atau jangan-jangan perisai itu sudah rapuh karena puasa hanya sekedar memindahkan jam makan tanpa menghadirkan Allah di dalamnya. Jika perisai itu sudah penuh lubang, apakah ia masih sanggup melindungi kita saat serangan dosa datang? Apakah ia masih layak nanti menjadi pembela kita di hadapan Allah? Apa yang merusak perisai kita? Jadi perisai ini tidak akan rusak karena makan atau minum yang tidak sengaja. Perisai puasa justru sering bocor karena hal-hal yang sering kita anggap sepele. Lisan yang tidak terjaga. Rasulullah memperingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, malam yada qaulaz zur wal amalu bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia. Ibu-ibu, jika perisai ini sudah rusak karena ghibah, karena dusta, karena menebar fitnah, maka yang tersisa hanyalah lapar yang sia-sia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam hadis lainnya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Agar puasa kita di hari ini dan seterusnya tidak sekedar menjadi ritual pindah jam makan saja yang siangnya lapar tapi pahalanya hampa, maka perisai puasa kita butuh perawatan intensif. Kita memerlukan upgrade besar-besaran pada 3 area ini. Yang pertama, upgrade puasa lisan, seni menahan kata.
Seringkali godaan terberat saat perut lapar bukanlah nasi atau es buah, melainkan mengunyah aib orang lain. Kita sering merasa tidak lengkap jika berkumpul tanpa mengomentari hidup tetangga atau saudara. Ingatlah, lisan adalah bagian tubuh yang paling cepat melubangi perisai puasa. Maka mari kita terapkan prinsip bicara yang berpahala atau diam yang bermartabat. Jika ada berita yang belum tentu benar atau ada celah untuk menggunjing, segera tarik nafas dan katakan dalam hati, ini sesungguhnya aku sedang berpuasa. Lindungi perisai kita dari tajamnya lidah sendiri. Yang kedua, upgrade puasa hati. Di zaman sekarang, ujian hati sering datang lewat genggaman tangan. Ketika kita melihat kebahagiaan orang lain di medsos, mungkin mereka berbuka puasa di tempat mewah atau memakai baju baru. Terkadang muncul rasa iri di dalam hati. Iri hati ini bisa menjadi api yang paling cepat membakar kayu bakar pahala tadi. Mari kita bersihkan hati. Gantilah rasa iri tadi dengan kalimat barakallahu. Semoga Allah memberkahi kalian. Fokuslah pada piring kita sendiri, pada nikmat kita sendiri. Syukur adalah lem yang paling kuat untuk merekatkan kembali perisai puasa yang mulai retak karena penyakit hati. Yang ketiga, upgrade puasa mata. Jadi di era digital ini ibu-ibu, perisai puasa kita paling sering digempur lewat mata. Begitu banyak konten yang tidak bermanfaat, tontonan yang mengumbar aurat, atau informasi yang memicu amarah dan perdebatan. Menjaga mata bukan berarti tidak boleh melihat HP sama sekali. Tapi pilihlah apa yang kita lihat. Jadikan layar kita sebagai sarana mendekat pada Allah, bukan sarana mengikis pahala. Ingatlah, setiap kali mata kita melihat hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka satu goresan luka akan tercipta di perisai puasa kita. Mari kita jaga pandangan agar cahaya puasa tetap bersinar di wajah kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita perbaiki kualitas perisai kita sebelum Ramadan ini berlalu. Jangan biarkan perisai kita penuh lubang, sehingga saat nanti menghadap Allah, jangan sampai membawa bekal yang hampa. Jadikan sisa Ramadan ini sebagai momentum untuk benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.